Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik mirsa, saya akan unboxing sarung termahal. Sarung BHS Masterpiece, tapi ini yang silver dia. Silver bukan gold. Mahal ini. Di atas 3 juta. Ini sarungnya. Tanya-tanya kan? Dan ini ada BHS Excellent. Baik, minta satu dik buat tak buat anu. Nah, ini sarung Donggala kain rayon, songket, dicuci menggunakan sabun, tidak apa-apa. Nih sarungnya mantap, bukan lengka-lengka ya. Tapi sebelum kita unboxing sarung ini nanti, BHS dua-duanya ini, yuk kita mengaji dulu para pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kemana ini tadi? Tandai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani an Anas idza waqafa al-'abdu lil hisab ja'a qawmun wadi'u suyufuhum. Ketika nanti seorang hamba ketika mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, ja'a qaumun wadi'u suyufihim. Datanglah sebuah kaum yang mana mereka meletakkan pedang-pedangnya ala riqabim, di lehernya. Berarti gimana bisa mungkin gini-gini ya? Oh, ini menggunakan pedang ini. Hah? Masa pedang dikalungkan, Dik? Yang enggak diginikan mungkin. Ya seperti mau perang itu menurut saya, bukan diginikan, bukan dianukan ke ala niqabim takturu daman, yang mana fasdahamu ala babil jannah wan nasu fi mauqif. Akhirnya yang mana di mereka yang meletakkan pedang di lehernya itu menetes darah. Ini persen. Fasdahamu, akhirnya manusia kaum itu berdesakan karena pengen cepat dihisab. Ala babil jannah, mereka berdesakan di pintu-pintu surga, wan nasu fil mawaqif. Sedangkan manusia masih dalam tempatnya masing-masing, tapi orang yang mati syahid ini duluan berdesakan. Fayuqal, maka dikatakan, man haulai, siapa mereka yang desakan yang pengen masuk duluan dalam surga itu? Gila, ada yang mengatakan asyuhada'u kanu ahya'an marzukina. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Kanu, mereka semuanya, syuhada itu ahya'an marzukina. Mereka semuanya hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal tambal ahya. Jangan kalian sangka, jangan kalian anggap orang yang mati di jalan Allah itu meninggal, tapi mereka semuanya hidup. Hidupnya itu berada di dalam lehernya burung, di perutnya burung, keliling-keliling surga. Gitu yang diketerangkan di sini. Baik mirsa ya. Ibnu Majah, Nabi Hurairah, ma min majruhin yujrang fi sabilillah, tidak ada dari orang yang terlukai, yang mana terluka di jalan Allah. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu, biman yujrahu fi sabilillah, dengan orang-orang yang terluka di jalan Allah. Illa jaa yaumal qiyamati wajruhu ka hayati yaumi jurihal lau launu damin warihu rihu miskin. Maka orang yang datang ini nanti datang di hari kiamat, orang yang terluka di hari kiamat itu akan datang wajruhu, dan lukanya itu ka hayati yauma juriha, keadaannya seperti dia itu luka nanti di akhirat itu. Di mana dia luka? Di perang di jalan Allah. Maka nanti di hari kiamat dia itu luka juga gitu, seperti yang dia lakukan ketika di dunia gitu, mati syahid itu. Juriha al-launu damin, warnanya warna darah, warihu rihu miskin, dan misikin ya, bukan miskin, misikin ya. Dan bau darahnya itu bau minyak misik.
Itu menurut saya orang-orang yang meninggal, keutamaan orang yang meninggal mati syahid. Tapi ini dulu. Kemudian wa Muslim wa Abu Daud anhu, ceritakan Imam Muslim dan Abu Daud, la yajtami'u kafirun wa qatilu fi narin abadan. Tidak mungkin berkumpul orang kafir dan orang yang membunuh orang kafir, orang yang memerangi orang kafir di dalam neraka selamanya. Yakni kalau ada orang membunuh orang kafir, ya, tapi ini ingat pemirsa ya, ini bukan anarkis, ini bukan radikal, tapi ini menjelaskan jelas ini di zaman Rasulullah itu perang sudah biasa, kemudian di zamannya sahabat juga biasa terjadi perang itu. Dan sampai Rasulullah memberi semangat kepada sahabat itu untuk bahwa orang yang membunuh orang kafir itu tidak mungkin berkumpul di neraka. Yani orang yang kafir ya masuk neraka, ya orang yang membunuh tidak mungkin masuk neraka, yani pasti masuk surga. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan sekarang? Apa sekarang jihad perang, Ustaz? Perang sama siapa kalau sekarang? Ingat. Ya. Sekarang itu perangnya lewat opini, lewat pemikiran sekarang itu. Jangan perang dengan tenaga, ada, karena seorang kafir sekarang itu sudah kafir dhimmi, sudah akan damai, bukan seperti dulu. Dulu itu Rasulullah SAW akan damai ketika orang Yahudi berada di kota Madinah. Rasulullah datang kota Madinah dan mereka akan damai dengan Rasulullah, orang Yahudi ini. Tapi Yahudi itu banyak munafiknya dari dulu. Terjadi beberapa perang dengan Rasulullah, tapi mereka itu mundur sebelum nyampe perang karena ada namanya Piagam Madinah, perjanjian di kota Madinah, yakni orang Yahudi tetap boleh berada di kota Madinah, tapi dengan syarat kalau orang Islam yang ada di kota Madinah diancam oleh orang kafir di luar kota Madinah harus membantu. Kemudian orang kafir Madinah harus bayar pajak. Tapi ini nanti dirusak oleh orang-orang kafir Yahudi di dalam Piagam Madinahnya. Sampai ada Piagam Madinah yang kedua. Begitu misalnya bahwa kalau sekarang ini sudah nggak ada yang namanya kafir harbi. Sekarang sudah kafir dhimmi semua. Ya, tapi bagaimana sekarang ingin perang di jalan Allah, ya dengan cara berdakwah di jalan Allah, jangan melalui dengan kekerasan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijak dan mau'izah yang baik, bukan dengan kekerasan. Baik pemirsa ya. Ini sarung pemirsa, ini mumpung secepatnya pemirsa, ini mumpung ada ini pemirsa ya. Dan perlu diketahui para pemirsa toko Sadi Sarung Surabaya, antum kalau membeli sarung jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Kalau ingin yang dapat yang bagus-bagus sebelum bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan itu sudah yang bagus-bagus sudah digondol oleh orang, sudah dicari orang. Dan ini ada namanya Donggala pemirsa ya. Ada yang Putra Donggala, ada yang A1201 Donggala, nggak ada putranya. Berarti kalau Putra Donggala itu menurut saya yang memegang adalah mantu daripada Habib Abdillah ini. Kalau Donggalanya sendiri, Habib Abdillah sendiri yang memegang. Ini Donggala ini menurut saya banyak seperti ini motifnya. Ini motif terdulu saya, ini kalau kisah cerita menurut saya. Awal mula saya jualan tahun 2019 dia. 2019 akhir ya, pokoknya sebelum corona saya. Hampir 2 bulan sebelum corona itu kami jualan sarung, memulai jualan kami itu dengan sarung ini saya. Model ini. Pertama kali model ini. Model ini, kemudian rintis sedikit saya. Awalnya istri saya itu biasa-biasa aja saya. Karena istri saya itu dia itu fokus di jualan mukena, tapi nggak jalan mukenanya saya, mati kutu. Kemudian saya ini ikut orang awalnya, kemudian menemukan pindah, dan awal mula ini saya jual kurang lebih 40 ke family saya di Madura. Terus ada yang tanya sarung Donggala original, BHS.
Itu nol saya pemirsa saya. Nggak tahu sama sekali gimana caranya. Maksudnya Lamiri itu mana tempatnya. Itu masih awal-awal kami mahal pemirsa. Memang tangan ke tangan, belum tahu ke Gresik. Mungkin kurang lebih saya 1 tahunan itu masih belum ke Gresik. Tapi kalau BHS saya sudah langsung ke Gresik pemirsa saya. Langsung ketemu Habaib di daerah Maulana Malik Ibrahim. Itu rata-rata dekat sana sarung BHS pemirsa saya. Sebelum hanya di situ saja, terus berkembang pemirsa saya. Tapi intinya saya mulai dari sini. Kemudian dibantu istri saya mendukung, akhirnya kami buat grup reseller. Hanya yang masuk grup pertama kali itu istri saya, itu ya teman-temannya ya dia. Teman-teman pondoknya, kemudian berkembang teman-teman saya berkembang. Ya dulu saya nggak berani ngambil donggala yang harga 400 itu pemirsa saya, karena nggak ada modal. Tapi wallah alam saya juga ini mungkin yang disebut dengan barokah pemirsa saya. Saya kalau dipikir-pikir nggak berani saya. Pikir-pikir ini mungkin ini yang dimaksud dengan barokah pemirsa. Barokah di dalam berdagang ya seperti ini mungkin. Karena memang apalagi mau ngambil BHS seperti ini pemirsa saya. Yang harga 500 itu nggak berani dulu misalnya. Nggak ada modal. Ya. Kami itu modalnya ya numpuk sarung seperti ini aja pemirsa sudah banyak. Dulu memang awalnya ada di sarung yang model seperti ini pemirsa saya. Ini ingat ini yang model pertama kali. Sarung donggala rayon ini. Yang motif SKT ini namanya, motif SKT. Itu pemirsa saya itu sebagai mungkin gambaran bagi orang yang mau jualan sarung. Gak apa-apa antum semuanya gabung ke reseller dimanapun monggo. Ya terserah antum para reseller gabung ke grup-grup nggak apa-apa. Ya. Bandingkan hargamu nggak apa-apa ya, alamasyiktum begitu bahasanya pemirsa. Intinya begitu pemirsa ya mungkin barokah. Pokoknya saya itu ini yang mungkin maksud barokah pemirsa di dalam berdagang seperti itu, karena memang nggak masuk akal kalau saya bisa besar seperti ini pemirsa ya. BHS kami kulan kadang sampai 50 juta pemirsa ya. Ada yang kadang 32 juta 60. Dari mana uang? Kalau modal saya awal jualan itu ini cerita saya, biar antum paham. Kalau modal ya kurang lebih saya itu modalnya tidak sampai 10 juta awal mulanya saya, tidak sampai 10 juta. Awal mula ya, yang jual yang 40 sarung ini saya, 40 mungkin lakunya apa? Pesannya orang itu kurang lebih 30 lebih, tapi saya bawa 40. Sama dengan bawa Lamiri yang tipe-tipe MGT yang dulu bisa kurang bagus lah, tapi alhamdulillah banyak laku di Madura, di kampung kami Sampang Karangmenang. Terus kami balik berkembang ketemu orang cerita terus dari toko-toko ya, alhamdulillah semua alhamdulillah berkembang sampai sekarang menurut saya. Intinya saya jualan itu dari 2019 akhir misal corona mungkin kurang 2 bulan. Itu kisahnya. Ya ini saya lihat sarung ini akhirnya cerita sama antum saya. Ya, pas gajian dipakai. Ya gajian, ada uang saya itu ikut saham pemirsa saya. Ikut saham salah satu kupon tren itu pemirsa, akhirnya ditarik mungkin kurang lebih 2 jutaan, kami kulaan Ardan. Kurang itu masih pemirsa saya. Terus ya istri saya jual maharnya dijual ke dirinya sendiri, akhirnya dijadikan modal, alhamdulillah. Terus berkembang misal alhamdulillah, semua alhamdulillah menurut saya. Intinya tiada lain dengan kata-kata syukur alhamdulillah. Jangan putus asa, berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan apa deh? Perjuangan. Iya itu. Harus ada usaha dan doa. Rintangan. Bundirin labu kentang. Ajar bos. Baik pemirsa saya. Itu sebagai sponsor di toko tadi Sarung Surabaya. Intinya jangan putus asa.
Di dalam Al-Qur'an la tayasu fi rohillah illa la innama la tayasu fi rohillah illa al-qaumul kafirin. Jangan putus asa di dalam mencari rahmat-rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang yang kafir. Nah, bahasa Arabnya tayasu ya, la tayasu, jangan putus asa. Berarti kalau putus asa tayasu. Itu bahasa Arabnya saya. Kalau di Indonesia kan ya tainya asu, misalnya tainya anjing. Baik pemirsa ya. Ini nggak selesai ini Ini sarung yang super tertinggi di toko SD Sarung Surabaya, namanya sarung BHS tipe SGL. Kan kemarin ada nih, sudah laku tadi. Ada yang gold tapi bukan hitam. Sudah ada, sudah laku di sini. Masih ada, yang gold ada bisa, yang SGL yang silver ada. Ini harganya kurang lebih 3.500.000-an mungkin umumnya ini bersama. Silver ini saya. Umumnya saya bilang umum. Berapa harga pasnya? Ingat ini sarung termahal ini bersama. Ini pemirsa. SGL pemirsa. Mantep ini. Seperti ini pemirsa ya, sarungnya pemirsa. Tipe SGL. Terbaik ini. Ini warnanya ini warna dasarnya hitam tadi. Warna dasarnya hitam, yang pengen hitam, biasanya orang sangat butuh hitam. Ini hitam ada, tapi silver SGL. Songket gunung apa nih? Songket gunung Lampion. Songket gunung Lampunion ya. Lampion. Ini misalnya minta balik-balik ya. Ini ya lebarnya standar, kurang lebih ini 106, 105 ya. Kalau panjangnya 125. Kalau model seperti ini ya. SGL Masterpiece BHS. Ingat ya, BHS. Sarungnya Sultan. Mantap, bukan kaleng-kaleng. Secepatnya yang butuh sarung ini. Berapa harga pasnya? Antum tinggal japri. Ada dua, ini yang gold ada, yang silver ada di toko SD Sarung Surabaya. Ya. Tapi yang gold bukan yang hitam ya. Belum ada. Mantep. Tapi ada fotonya. Yang mau tahu fotonya tinggal antum japri ke istri saya. Ini pemirsa saya, mantap pemirsa saya. Hah? Kalau masalah antum WA tanya itu langsung ke istri saya, saya. Karena ya saya nggak bisa berani. Ini ada Ustadz, apalagi videonya sudah lama di screenshot. Ya nggak tahu saya pemirsa, karena barang yang ready itu saya hanya bingung ini bahan. Kebanyakan dulu sih sedikit pemirsa bisa pemirsa saya. Barang sudah banyak, yang katun, yang round, yang Tempatnya tertata kan bisa. Insya Allah kalau nanti tertata bisa doakan pemirsa saya. Punya tempat yang enak, yang nyaman buat ini kan nompok pemirsa saya, pengkir nompok pemirsa, ancor bisa telur pemirsa saya. Pusing saya nyari pemirsa. Hanya bingung pemirsa mana yang laku, mana yang tidak. Ini oleh karena itu saya bilang antum, saya biasanya orang tanya langsung ke istri saya. Biasanya gitu misalnya, karena memang saya nggak tahu yang ready. Karena kadang barang yang masih ada bilang nggak ada, istri saya juga bingung juga ini pemirsa saya. Kadang yang sudah laku bilang masih ada. Ya begitu pemirsa saya, namanya manusiawi pemirsa saya. Ya ini pemirsa saya, intinya ini pemirsa saya, sarung tertinggi di toko SD Sarung Surabaya SGL. Mantap pemirsa. Kita lanjut, ada BHS. Nah, ini nanti saya videokan dengan sarung apa? Kemarin di kecubung apa namanya? Jaguar ya kemarin ya. Seperti apa kesamaan dan perbedaannya. Ini excellent pemirsa ya. Excellent. Secepatnya excellent. Ini dibeli orang tadi. Belum, masih ada. Enggak, masih belum laku ini pemirsa ya. Mantap. Baik pemirsa ya, kita coba aja. Begitu ya. Toko yang katun monggo, katun banyak, rayon banyak, yang paling murah Wadimor ada semua monggo.
Beli berapapun insya Allah Tuku Sadi Sarung Surabaya menyediakan. Beli grosiran lebih murah, beli kodian lebih murah. Ya. Dan kami kerjasama dengan ekspedisi yang terdekat di Tuku Sadi Sarung Surabaya. Ada POS, ada JNT. JNT-nya banyak di Tuku Sadi Sarung Surabaya ini. Kemudian ada JNI, tapi JNI jarang dia. Orang minta kecuali mungkin di Shopee. Kemudian apa lagi nih? Yang itu. Kemudian JNT Kargo. Yang mau beli banyak lebih enak pakai JNT Kargo. Ya. Ada JNT Express di. Tapi kalau ke kampung saran saya jangan pakai JNT Express dulu karena masih awal. Lambat. Ya, lambat karena masih permulaan. Mungkin nanti kalau dikembangkan. Nah, kalau saya antum kalau mau beli banyak, saran saya pakai JNT Kargo. Lebih murah. Kalau hanya 1, 2, 10 ya pakai JNT biasa aja. JNT reguler. Baik pemirsa ya, kita cukupkan aja di Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.